Bab 1991, Penalaran Pamungkas 8. Apa? Zhao Yu terkejut. Ada satu hal lagi. Ada apa? Tentu saja Nona Lola itu, kata Manhattan. Kau benar menebaknya. Kita memang sedang mengulur waktu. Kalau tidak, aku tidak akan ada di sini. Tahu nggak, insiden Korea belum berakhir. Penguatan sinyal dan teknologi sintesis tanah jarang hanyalah tujuan sekunderku. Selain itu, aku punya target utama lain. Itulah alasan utama aku muncul di Korea. Perusahaan saya sedang dalam proses mengembangkan teknologi amplifikasi sinyal. Saya hanya perlu mencegah orang lain mengembangkannya terlebih dahulu. Mengenai teknologi sintesis tanah jarang, selalu ada beberapa masalah sulit yang harus diatasi. Jadi, Londi menunjuk ke komputer tablet. Saya butuh informasi dari Anda. Kau benar tentang itu, Tuan Detektif. Londi melirik Zhao Yu dan berkata dengan muram, aku datang ke sini dengan emosiku. Jika saya tidak kekurangan 6 tahun, perusahaan teknologi saya akan mengembangkan kedua teknologi ini dan memimpin dunia. Itulah sebabnya aku tak rela tertinggal. Aku tak akan membiarkan siapapun melampauiku. Zhao Yu meremehkan. Kau bilang ketua itu penjahat yang egois, tapi kau juga tidak buruk. Dan kau bahkan lebih abnormal darinya. Sepertinya si Wei telah memberimu banyak rangsangan selama 6 tahun terakhir, kan? Kau gila. Kau boleh bilang apa saja, kata Londi acuh tak acuh, lagi pula, kalau kau tidak bisa menebak tujuan utamaku dan apa yang ingin dilakukan Nona Lola, maka penalaranmu belum lengkap. Lalu, perjanjianmu dengan Manhattan akan dianggap gagal. Kau akan menyaksikan tanpa daya adik detektif kecilmu disengat ikan singa sampai mati. Londi, dasar bajingan tua. Zhao Yu memarahinya, orang-orang yang menghancurkan kerajaan kriminalmu adalah Miao Kun dan ayahmu. Itu tidak ada hubungannya dengan Ding Lan. Apa kau lupa, Ding Lan lah yang menyelamatkanmu dari rumah dosa. Kau tak tahu berterima kasih, dan tak tahu malu, mengerti? Dasar orang tua tak tahu malu. Ketika Zhao Yu berbicara, Manhattan tampak agak malu. Ia sepertinya ingin menyela dan mengatakan sesuatu, tetapi karena aura Londi, ia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Tidak, aku hanya menghormati aturan mainnya. Londi menggelengkan kepalanya dengan bangga dan berkata, kau sudah sangat dekat dengan kebenaran. Kau bisa mencobanya. Jika kau benar-benar bisa menemukan jawabannya, aku akan menepati janjiku dan melepaskan adikmu. Bajingan tua, kata Zhao Yu, kalau aku bisa mengetahuinya, apa aku akan tertipu olehmu? Amiola, aku salah tentang dia. Apa yang dia coba lakukan? Detektif, Londi melihat kecemasan Zhao Yu dan segera menegakkan tubuhnya, seolah-olah ia merasa baik-baik saja. Ia lalu berkata dengan santai, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau melewatkan kesempatan ini untuk menyimpulkan, maka aku harus melepaskan ikan itu. Sambil berbicara, Londi melirik penjahat di samping akuarium. Penjahat itu langsung membungkuk dan mengangkat akuarium, seolah-olah hendak melepaskan ikannya. Tunggu sebentar, Zhao Yu segera menghentikannya, lalu memejamkan mata dan mencoba berpikir. Namun, setelah berpikir lama, ia tak kunjung menemukan kesimpulan. Ia hanya bisa bergumam, sekalipun seluruh kantor polisi Guangzhou dikerahkan, masih banyak petugas polisi yang tertinggal. Apa yang bisa Lola lakukan sendiri? Hahaha. Manhattan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Detektif, ada apa? Kau sudah hampir mati, dan kau masih ingin mengorek rahasia kami. Detektif gila, kata Londi berat, seolah-olah ia tidak puas dengan interupsi Manhattan. Ia memelototi Zhao Yu dan berkata, kalau kau ingin tahu yang sebenarnya, aku bisa memberitahumu sekarang. Tapi, setelah kukatakan, aku akan melepaskan ikannya. Kau tak akan punya kesempatan lagi. Zhao Yu mengepalkan tinjunya, lalu berkata dengan tegas, baiklah, kalau begitu katakan padaku. Aku benar-benar tidak tahu apa tujuan akhirmu. Kalau kau mati, mati saja. Melihat Zhao Yu telah mengakui kekalahan, Londi tertawa bangga dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Petik 2. Tunggu.
Manhattan terkejut mendengar kata-kata Londi. Ia segera mengingatkannya, Tuan Londi, Anda tidak boleh. Diam. Namun, Londi berteriak kesal padanya dan berkata, sudah hampir waktunya. Kita harus bersiap untuk menyelesaikan operasinya. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan detektif gila ini. Ini, ekspresi Manhattan muram. Keringat dingin mengucur di dahinya. Baiklah, kata Londi sambil melihat arlojinya dan berkata kepada Zhao Yu, ini akan segera berakhir, jadi aku tidak keberatan memberitahumu. Kantor polisi Kyoko bukan kantor polisi biasa. Ruang intelijen untuk Departemen Intelijen Nasional Korea juga ada di gedung kantor ini. Ah, Zhao Yu mengerutkan kening, benar-benar bingung. Departemen Urusan Nasional, apa maksudmu? Kau tidak perlu tahu detailnya, kata Londi, masih merasa bangga pada dirinya sendiri. Kau hanya perlu tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting bagiku di kantor polisi Guangzhou. Itu saja. Ah, oh, kata Zhao Yu terkejut. Bukti kejahatanmu. Kau akan mengirim Amiola untuk mendapatkan buktinya. Bukti apa? Lelucon apa? Kata Londi, sudah kubilang, aku sedang mencari perbendaharaan si Wei. Dia memenjarakanku selama 6 tahun dan merampas begitu banyak barang dariku. Sudah waktunya aku menagih bunga. Apa? Dasar brengsek. Mata Zhao Yu melebar dan dia menyeringai. Kastil si Wei ada di kantor polisi Guangzhou. Kau, lelucon internasional macam apa ini? Hehehe, Londi tertawa acuh tak acuh, detektif, kau masih terlalu naif. Aku sudah lama tahu bahwa si Wei punya harta karun yang tak ternilai dan kaya. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan berlian-berlian itu agar bisa disimpan di brankas dan menjadikannya koleksi yang layak dipamerkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia akan kehilangan nyawanya karena berlian itu. Petik 2. Setelah aku diselamatkan dari rumah dosa, aku dengan panik menghancurkan pasukan si Wei yang tersisa terutama untuk menemukan perbendaharaannya. Akhirnya, aku berhasil menangkap putri sulungnya, Tina. Coba tebak di mana aku menangkapnya. Han, Korea, jawab Zhao Yu. Petik 2. Benar, Londi mengangguk. Reaksi yang cepat. Karena aku menangkapnya di Korea, itu berarti brankas si Wei mungkin ada di sini. Saat itu, karena aku sudah menangkap Tina, kupikir aku sudah menemukan brankasnya. Namun, yang mengejutkanku adalah rubah tua itu, si Wei, bahkan tidak memberitahu putrinya sendiri. Setelah itu, aku menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan petunjuk penting dari Tina. Jadi, jawabanku ada di kantor polisi Guangzhou. Itulah sebabnya kami mengatur agar kau menggunakan Amio sebagai kartu trufmu. Sebenarnya, dia sudah menjadi salah satu orangku sejak dulu. Dia seperti bidak catur yang kutempatkan di sisi kepala suku. Londi tertawa sinis. Kalau tidak, di Maroko, dia tidak akan bersusah payah mencari tempatku di penjara. Oh, Zhao Yu terkejut. Aku mengerti. Baiklah, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, Londi menunjuk ke akuarium. Selanjutnya, mari kita nikmati pertunjukannya bersama. Melihat sinyal itu, para penjahat di dekat akuarium itu pun bersiap untuk melancarkan aksinya. Tunggu. Namun, Zhao Yu tiba-tiba berteriak, lalu menatap Londi dan Manhattan. Kubilang, kalian berdua sudah tua dan bingung. Apa kalian tidak menyadarinya sama sekali? Apa? Manhattan tertegun sejenak. Dia bertanya, apa yang kau perhatikan? Coba pikirkan, kata Zhao Yu sambil merentangkan tangannya. Ada begitu banyak orang di kantor polisi. Kenapa aku harus memberitahukan kata sandi sepenting itu kepada orang luar seperti Amiola? Ah, tiba-tiba, ekspresi Manhattan berubah drastis. Bab 1992, Bab 1988 Rencana Cadangan. Ekspresi Manhattan berubah. Ia segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memeriksa sekeliling, mencari tahu apakah ada orang yang menyelinap masuk. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ekspresi Londi sedikit berubah. Awalnya ia menatap Manhattan dengan sedih, lalu kembali menatap Zhao Yu dan berkata, "Detektif gila, kau diambang kematian, apa gunanya melakukan perjuangan terakhir yang membosankan seperti itu? Apa kau benar-benar berpikir dengan mengulur waktu,
seseorang akan datang menyelamatkanmu. Pak Tua, kau juga mencoba mengulur waktu, tapi, kata Zhao Yu kasar, tidakkah kau pikirkan? Amerolaha sudah lama melakukan ini. Secara logika, seharusnya dia sudah berhasil sejak lama, kan? Ekspresi Londi berubah dan dia menatap Manhattan lagi. Petik 2. Manhattan sangat gugup. Dahinya sudah berkeringat, tetapi dia masih menggelengkan kepala ke arah Londi dan berkata, kita tidak bisa menghubunginya saat ini. Aku akan memikirkan cara lain. Percuma saja memikirkannya. Zhao Yu berjalan dengan angkuh kembali ke sofa dan berkata dengan nada sinis, sudah kubilang, aku sengaja memberitahu Amilora, kata sandinya. Sebenarnya, aku sudah lama waspada terhadapnya. Mustahil. Manhattan menelan ludah dan berkata dengan galak, kalau kau mau waspada padanya, kenapa kau harus memberitahunya, kata Sandi yang sebenarnya. Jangan lupa, aku sudah membuka kunci komputernya. Zhao Yu mendengus dingin, kau tak bisa mengeluarkan serigala dari anak yang tak ingin kau serahkan. Dibandingkan dengan menangkapmu di balik layar, apa gunanya informasi? Jangan menyombongkan diri di sini. Kamu sudah merasa baikan. Tentu saja, Manhattan tidak mempercayainya. Sejujurnya, aku punya mata-mata di militer dan polisi Korea. Jika ada yang menemukan tempat ini, kita pasti sudah menerima beritanya sejak lama. Kamu sendirian sekarang. Jangan bilang kamu mau bunuh diri untuk keluar dari sini. Manhattan, kata Londi sambil memandang Manhattan dan berkata, keadaan khusus memerlukan tindakan khusus. Departemen Kepolisian Guangzhou memang penting, tetapi kita harus bersiap terlebih dahulu. Ya, aku mengerti. Manhattan segera berjalan ke samping untuk membicarakan sesuatu dengan rambut keriting. Detektif, Londi berbalik dan berkata kepada Zhao Yu, sekarang, bagaimanapun kau berdalih, itu tidak berguna. Tadi kau tidak menebak kebenaran tentang kantor polisi Guangzhou, jadi aku hanya bisa membiarkan ikan itu pergi sekarang. Ketika aku melihat adikmu disengat ikan sampai mati, aku akan memberimu kematian yang cepat. Petik 2. Tunggu. Zhao Yu segera melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu menunjuk ke akuarium dan berkata, masih ada si Mena di sana. Bukankah kau bilang akan memenjarakan si Mena seumur hidup? Kau tak perlu khawatir tentang ini. Kata Londi dengan angkuh, aku ingin dia merasakan semua rasa sakit di dunia. Jadi, dia tidak akan mati. Setelah selesai berbicara, Londi melambaikan tangannya lagi untuk membiarkan bawahannya melepaskan ikan. Tunggu, kali ini, Zhao Yu menghentikannya dan berkata dengan keras, Londi, apakah kamu benar-benar tua dan bingung? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa semuanya berada di bawah kendalimu? Petik 2. Mendengar ini, Londi kembali tercengang. Saat itu, Manhattan telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke sofa. Wahahaha. Zhao Yu bersandar di sofa, memegangi kepalanya, dan berkata dengan tenang, kenapa kau tidak memikirkannya? Karena aku sudah tahu, kaulah bos besar di balik layar. Apakah kamu tidak khawatir aku punya rencana cadangan? Petik 2. Hahaha. Londi tidak berbicara, tetapi Manhattan tertawa dingin. Zhao Yu, bukankah aku sudah menjelaskannya tadi? Aku tahu persis tindakan polisi. Sekalipun kau punya rencana cadangan, aku akan memastikan kau mati sebelum rencana cadanganmu itu. Tuan Londi, Manhattan menoleh ke Londi dan berkata, orang ini sangat jahat. Dia selalu mencoba mengganggu emosi kita. Jadi, kurasa kita harus berhenti mempermainkannya. Sesuai kesepakatan kita, mari kita akhiri dia dengan cepat. Petik 2. Hei. Zhao Yu menoleh dan melirik Manhattan. Kau begitu terburu-buru ingin membunuhku. Apa kau khawatir aku akan mengungkapkan sesuatu? Kau tidak ingin orang tua itu, Londi, tahu, kan? Kamu, Manhattan mengangkat alisnya dengan marah. Apakah kamu masih mencoba menabur perselisihan? Petik 2. Baiklah, karena kau takut aku akan membuat perpecahan di antara kita, Zhao Yu menunjuk laptop di kejauhan, lalu nyalakan dan lihat apakah kau sudah menyalin informasinya. Mendengar ini, suasana langsung menjadi tegang. Petik 2. Manhattan dan Londi saling melotot. Si rambut keriting bahkan diam-diam menekan pistolnya.
Manhattan mengepalkan tinjunya ke arah Zhao Yu dan memaki, dasar brengsek, omong kosong. Baiklah, aku akan menyalakan komputerku sekarang dan menunjukkannya padamu. Sambil berbicara, Manhattan berjalan ke arah laptop dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tunggu. Namun, Londi menghentikannya di saat genting. Jangan bergerak. Petik 2. Ah. Manhattan terkejut. Ia segera menjelaskan, Pak Londi, dengarkan saya. Informasinya ada di sana. Saya tidak menyentuhnya, jadi jangan dengarkan dia. Apa yang kau katakan? Londi mengerutkan kening. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi, aku curiga anak ini sengaja membiarkanmu menyentuh komputer. Hati-hati dengan trik apapun. Ah, memikirkan hal ini, Manhattan dengan cepat menarik tangannya. Londi merenung sejenak lalu mengangguk ke arah Manhattan. Kau benar, detektif gila itu memang orang yang berbahaya. Mata Londi dipenuhi niat membunuh. Ia menunjuk ke arah Manhattan, menyuruh mereka menembak mati Zhao Yu dan tidak membiarkannya mengganggunya lagi. Sambil berbicara, ia melirik Zhao Yu yang sedang berbaring santai di sofa seolah-olah itu rumahnya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya apakah sofa itu akan berlumuran darah setelah ia menembak mati Zhao Yu. 962.420, ada 3 huruf di belakangnya. H-O-D, tiba-tiba, Zhao Yu mengucapkan serangkaian angka dan huruf yang tidak dapat dijelaskan tanpa mengangkat kepalanya. Di tepi pantai Boston, ada pantai putih. Jauh dari kota, jadi tempat yang bagus untuk berlibur. Retakan. Pada saat ini, Manhattan mengeluarkan pistol dan menarik bautnya. Dia membidik kepala Zhao Yu dan menembaknya tepat di kepala. Namun, setelah Zhao Yu mengucapkan kata-kata aneh itu, mata Londi tiba-tiba melebar. Ia berdiri dari kursi rodanya dengan penuh semangat dan berteriak ke arah Manhattan, "Jangan tembak." Oh, Manhattan tidak tahu mengapa Londi bereaksi begitu keras, tetapi dia tetap menyimpan senjatanya. Gila? Detektif gila? Pada saat ini, suara Londi bergetar. Kamu? Apa maksudmu? Apa yang kamu? Hehehe. Zhao Yu tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja memberitahumu? Karena aku sudah menduga kau adalah bos besar, maka, setidaknya aku harus membeli asuransi untuk diriku sendiri. Kalau tidak, bukankah sama saja dengan mencari kematian dengan menyerbu sarang pencuri sendirian? Tuan Londi, Zhao Yu mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum dingin, Anda menebaknya dengan benar. Saya sama seperti Anda, saya juga sedang mengulur waktu, menunggu kabar. Tapi aku tidak menunggu bantuan. Dalam situasi ini, bahkan jika ada bantuan, aku tidak bisa menjamin keselamatanku. Jadi, rencana kadanganku adalah kau sendiri yang mengantarku dan adikku keluar. Ini cara yang paling keren, kan? Bab 1993, Penculikan yang Fatal. Beberapa menit yang lalu, di kantor polisi Guangzhou. Kau tidak bisa lari. Pejabat tinggi, Wu Chengjun, dipaksa masuk ke lift oleh Amelia. Departemen Urusan Nasional ada di lantai 12. Apa yang kau coba lakukan? Diam. Amiola mengarahkan pistolnya ke punggung Wu Chengjun dan memperingatkan, ingat, kalau kau ketahuan, aku akan menembak. Kau mati saja, tapi rekan-rekanmu akan mati bersamamu. Melihat mereka hampir mencapai lantai 12, Amiola mendekat ke telinga Wu Chengjun dan memerintahkan, sekarang, bawa aku ke ruang bukti Departemen Urusan Nasional. Lalu, bawa aku masuk. Ruang bukti. Wu Chengjun tertegun. Kenapa kau pergi ke ruang bukti? Aku tidak bisa masuk. Kau tidak punya wewenang. Berhenti berpura-pura, dengus Amiola. Kami sudah tahu kunci ruang bukti ada padamu. Hanya kau dan para penjaga yang bisa membuka pintunya. Kalian, Wu Chengjun terkejut. Bagaimana kalian tahu? Ding dong. Lift mencapai lantai 12 dan pintunya terbuka otomatis. Baik-baik saja, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Amiola mendorong dengan keras, ingin keluar dari lift bersama Wu Chengjun. Petik 2. Saat itu, lampu listrik biru tiba-tiba menyala di luar lift. Lampu listrik itu sangat cepat, dan langsung masuk ke dalam lift. Kedua orang itu hampir tidak bereaksi,
dan dengan bunyi plop, lampu itu menembak Wu Chengjun. Lalu, lampu listrik itu tiba-tiba meledak dan berderak dengan kilat. Karena Aurora berada di dekat Wu Chengjun, ia langsung diselimuti cahaya listrik. Ah! Saat Amilora berteriak ketakutan, dia sudah tersengat arus listrik dan merasa seolah-olah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketika lampu listrik padam, Wu Chengjun langsung pingsan di tempat, dan Amilora jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Hahaha, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar lift. Tidak heran Zhao Yu sangat menyukai pistol taser ini. Kau benar-benar hebat, terutama saat kau memiliki sandera. Dia memaksakan diri untuk melihat keluar dan terkejut melihat orang yang telah menjatuhkannya dengan pistol taser tidak lain adalah Jian Jia, Miao Kun. Li Jing, kepala dinas rahasia, berdiri di samping Miao Kun. Li Jing mengenakan rompi anti peluru dan memegang pistol di tangannya. Ia membidik Lola untuk berjaga-jaga jika situasinya berubah. Lalu, dia dengan hati-hati berjalan ke dalam lift, menyimpan pistol Amiola, dan mulai memeriksa apakah dia membawa senjata lain. Kata Miao Kun bangga, untungnya, Zhao Yu sudah lama tahu tentang masalah ini dan memintaku untuk mengawasimu. Dunia ini begitu dingin, kau benar-benar tidak bisa menebak isi hati seseorang. Gadis cantik seperti itu sebenarnya agen ganda. Ding dong. Tepat saat Miao Kun berkata demikian, pintu lift di sebelahnya tiba-tiba terbuka, dan 5 petugas polisi khusus bersenjata lengkap yang mengenakan helm keluar. Ketika melihat kelima orang itu, Miao Kun secara naluriah menyadari sesuatu. Menurut rencana, tidak akan ada yang naik lift ke lantai 12 selama waktu itu. Kelima orang ini, melihat reaksi Miao Kun yang tidak biasa, Li Jing menjulurkan kepalanya dan melihat keluar. Ia kebetulan bertemu pandang dengan kelima orang itu. Ketika pihak lain melihat Wu Chengjun dan Amiola tergeletak di lantai lift, mereka jelas terkejut. Dalam sekejap, suasana di depan lift mencapai ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, Miao Kun dan Li Jing adalah ahli yang berpengalaman. Mereka bisa mencium bahaya. Miao Kun tidak ragu untuk menundukkan kepala dan melompat ke dalam lift. Pada saat yang sama, Li Jing juga menekan tombol tutup lift. Kelima orang itu sangat terkejut sehingga mereka agak lambat bereaksi. Saat mereka mengangkat senjata dan menembak Miao Kun, pintu lift sudah tertutup. Bang bang bang, semua peluru mengenai pintu lift. Sialan, seorang petugas polisi khusus melepas helmnya dan memperlihatkan wajah orang barat. Ia berlari beberapa langkah ke lift dan menekan tombol-tombolnya dengan panik. Ini buruk, agen palsu lainnya melepas helmnya dan berkata tanpa daya, tanpa wanita itu, kita tidak mungkin bisa membuka pintu ruang bukti. Tidak apa-apa. Pada saat ini, petugas SWAT palsu lainnya mengambil paket hitam. Kita tinggal meledakkan mereka, katanya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melapor kembali. Baiklah, kata yang lain, karena kita toh akan mati, kenapa tidak kita ledakkan saja? Bagaimana kalau meledak? Setelah mengambil keputusan, mereka berlima berbalik bersamaan. Namun, ketika mereka berbalik, mereka semua tercengang. Di belakang mereka, ada lebih dari 20 polisi khusus sungguhan yang sudah membentuk barisan dan membidik mereka dengan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang bawah tanah rahasia. Kau, apa yang kau inginkan? Mendengar kata-kata Zhao Yu, Londi gemetar dan memegangi dadanya karena kegirangan. Tuan Londi, Manhattan benar-benar bingung dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Lalu, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu, para penjahat, yang dipimpin oleh orang-orang berambut keriting, semuanya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Zhao Yu. Namun, Zhao Yu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Ia masih berbaring santai di sofa, dan berkata kepada Londi, Pak Tua, karena kau sudah mengerti apa yang baru saja kukatakan, mengapa kau tidak segera melepaskan adikku? Tidakkah kau mengerti bahwa aku, Zhao Yu, tidak melawanmu sendirian? Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Lalu, Zhao Yu mencondongkan tubuh ke depan, mengambil cangkir di meja kopi, dan menyesap tehnya. Karena tehnya sudah dingin, rasanya agak pahit.
Ia langsung menggembungkan hidung dan memasang wajah pahit. Alarmis, bicara alarmis. Manhattan menunjuk Zhao Yu dan memarahi, mari kita lihat apakah kamu lebih keras kepala daripada senjataku. Petik 2. Saat dia berbicara, Manhattan tampak hendak memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Namun, Londi menghentikannya dan berkata, tunggu. Aku ingin memeriksa. Dia kemudian berkata kepada salah satu anak buahnya, hubungi Boston. Melihat ekspresi cemas dan khawatir Londi, Manhattan sepertinya mengerti sesuatu. Selain merasa tidak percaya, ia juga merasa sangat penasaran. Oleh karena itu, setelah jalurnya tersambung, dia segera pergi ke Londi. Londi sedang memegang telepon yang terbuat dari bahan khusus. Setelah kabel tersambung, sebuah adegan mengejutkan muncul di layar. Di dalam sebuah villa, mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Di samping mayat-mayat itu, istri, putra, putri, cucu, dan cucu perempuan Londi semuanya diikat dengan tali dan mulut mereka dilakban. Mereka semua gemetar ketakutan dan sangat tidak berdaya. Jelaslah keluarganya telah diculik. Melihat ini, Londi tercengang, sementara Manhattan tak percaya. Ia hendak menggunakan senjatanya untuk mengancam Zhao Yu, tetapi tiba-tiba seseorang berbicara di layar. Seorang pria bermata merah darah, yang tampak seperti orang gila, muncul di kamera. Ia berteriak histeris ke layar. Jiang Kui, dasar pria hina, di mana anakku? Di mana anakku? Pria itu meraung seperti orang gila, kalau kau tidak menyerahkan anakku, aku akan membunuh semua orang ini. Ah! Petik 2. Ketika Manhattan melihat pria di layar, dia begitu ketakutan sampai hampir membuang senjatanya. Rasanya seperti melihat hantu. Bagaimana mungkin Wan Wan adalah dia? Bab 1994, Bab 1990 menyerang racun dengan racun. Apa? Manhattan menoleh ke arah Zhao Yu, matanya penuh ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Kenapa dia ada di sini? Ternyata orang dalam video yang meraung-raung dengan haus darah itu adalah agen Korea, Qian Qian, Li Bencheng, yang sudah lama meninggal. Sebelumnya, saat insiden di gedung teknologi, Li Bencheng sudah ditembak beberapa kali dan meninggal. Itu memang benar, tapi sekarang, bagaimana dia tiba-tiba muncul di tangan Londi? Selain itu, dia mengendalikan keluarga Londi. Petik 2. Ini, wajah Londi memucat seperti tersambar petir. Ia menunjuk Manhattan dan meraung, apa? Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Video, kan? Manhattan tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Namun, ia segera menyangkalnya. Keluarga Londi ada di video itu, bagaimana mungkin itu video? Apa? Apa yang sedang terjadi? Setelah lebih dari 10 detik terkejut, mereka berdua menatap Zhao Yu bersamaan. Zhao Yu masih duduk dengan tenang di sofa dengan kaki disilangkan, mengabaikan moncong hitam di depannya. Ia melirik kedua bos itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada bercanda. Ada apa? Kamu belum nonton Infernal Affairs 2? Zhao Yu tertawa dingin. Trilogi Infernal Affair memang bagus, tapi menurutku, Infernal Affairs 2, yang paling klasik. Itu mengajari saya satu hal. Ketika saya menghadapi kesulitan, saya tidak bisa hanya memikirkan cara mengatasinya. Saya harus menemukan cara yang baik untuk menyelesaikan akar masalahnya. Dan Li Bencheng ini adalah metode terbaikku. Ini disebut memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Dalam istilah awam, itu seperti melawan racun dengan racun. Kau menggunakan sandera untuk mengancamku, jadi aku akan menggunakan sandera untuk mengancammu. Wahahaha. Mustahil. Manhattan gemetar saat berkata, Li Bencheng sudah mati. Orang-orangku melihatnya dibawa ke ruang otopsi oleh polisi. Menurut prosedur, dokter forensik seharusnya sudah membedah perutnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bagaimana mungkin dia masih hidup? Kalaupun dia hidup, Manhattan melirik video di ponselnya. Kalaupun dia hidup, dia tidak mungkin pergi ke Boston. Senyum Zhao Yu menghilang dan dia mendengus dingin. Dia menatap mereka berdua dengan mata seperti serigala dan berkata, kalau aku tidak menggunakan cara yang paling ekstrim, bagaimana aku bisa membodohi kalian? Kamu bahkan tahu dia dibawa ke ruang otopsi. Sepertinya,
Kamu memang punya beberapa pengaturan di Korea. Untungnya, kemampuan aktingku masih dianggap luar biasa. Hei, Londi, Zhao Yu menyeringai dan bertanya kepada Londi, ku dengar kau punya beberapa perusahaan di Hollywood. Kapan kau akan merekomendasikanku untuk menjadi pemeran utama pria? Kemampuan aktingku seharusnya cukup bagus, kan? Kau, Londi mencengkeram dadanya. Ia begitu terkejut dan marah hingga ia bahkan menanyakan pertanyaan paling mendasar, apa maumu? Setelah bertanya, dia juga merasakan gelombang rasa malu, dan ekspresinya menjadi semakin malu. Mungkin untuk menyelamatkan muka, dia mengambil pistol bawahannya, mengarahkannya ke Zhao Yu, dan berteriak dengan marah, cepat. Bebaskan keluargaku. Biarkan dia pergi. Cek. Zhao Yu melirik Londi, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Kupikir kau akan bereaksi luar biasa. Bukankah hasilnya sama seperti di film? Petik 2. Kamu, Londi memberi isyarat pada Zhao Yu, lalu mengarahkan pistolnya ke akuarium. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan membunuh adikmu. Petik 2. Londi, aku tahu itu kamu, bicara padaku, bicara. Namun, saat itu, Li Benceng masih berteriak keras di telepon, kalau kamu tidak bicara, aku akan tembak. Ah, Londi terkejut. Ia segera mengangkat teleponnya, menghadap kamera, dan dengan cemas memohon, jangan. Jangan tembak. Apakah Zhao Yu masih hidup? Tanya Li Benceng. Ketika Londi mengarahkan kamera ke Zhao Yu, ia langsung mendengar teriakan Li Benceng yang menggila, Zhao Yu. Di mana anakku? Anakku. Ini. Mendengar pertanyaan Li Benceng, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Manhattan sempat menyebut putra Li Benceng mungkin telah terbunuh. Namun, di saat kritis seperti ini, bagaimana mungkin Zhao Yu memprovokasi dia? Jadi, dia mengalihkan pandangannya ke Manhattan dan berkata, kau harus bertanya padanya. Melihat tatapan mata Zhao Yu, Londi yang sedang memegang ponsel tak punya pilihan selain mengarahkan kamera ke Manhattan lagi. Jiang Kui, dasar brengsek. Ah, begitu melihat Manhattan, Li Benceng menggertakkan gigi dan langsung berteriak, cepat. Biarkan aku melihat anakku. Ternyata Jiang Kui adalah nama asli Manhattan. Ini, Jiang Kui mengulurkan tangan dan merobek bekas luka palsu di wajahnya, tetapi matanya tertuju pada Li Benceng, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ah, Li Benceng melolong ke langit dan berbalik untuk menembak keluarga Londi. Dengan suara keras, istri Li Benceng tertembak dan jatuh ke tanah, menjerit memilukan. Ah, jangan. Londi begitu ketakutan hingga ia melompat di tempat, lalu bergegas ke depan Jiang Kui seperti orang gila. Ia mencengkeram kerah baju Jiang Kui dan berteriak, cepat. Cepat bawa putranya keluar, cepat. Namun, Jiang Kui masih dalam posisi yang sulit. Dia tergagap dan menolak berbicara. Apa yang kau lakukan? Teriak Londi, cepat pergi. Londi, aku tahu kau bos di balik layar. Saat itu, Li Benceng mengarahkan pistolnya ke keluarga Londi dan berteriak, kalau aku tidak melihat putraku, maka tidak ada keluargamu yang akan hidup. Tunggu sebentar. Seluruh tubuh Londi gemetar, dan ia hampir tak mampu memegang ponselnya. Melihat ini, pria berambut keriting itu langsung mengambil ponselnya dan mengarahkannya ke depan Londi. Jiang Kui, apa kau tidak ingin hidup lagi? Lalu, Londi mengarahkan pistolnya ke Jiang Kui dan memerintahkan dengan keras, kembalikan putranya. Kau dengar itu? Namun, Londi sudah melupakan satu hal. Ini bukan wilayahnya. Tepat saat dia mengarahkan senjatanya ke Jiang Kui, anak buah Jiang Kui segera mengangkat senjata mereka dan membidik ke arah Londi. Namun, pasukan Londi jelas memiliki lebih banyak pasukan, dan mereka semua mengangkat senjata mereka, mengarahkannya ke pasukan Jiang Kui. Dalam sekejap, kedua belah pihak saling serang, dan suasananya sangat tegang. Jiang Kui segera memberi isyarat agar anak buahnya meletakkan senjata mereka. Lalu, ia melirik Londi dan mencoba membujuknya. Kau tenang dulu. Ini jebakan yang mereka pasang untuk kita. Kita tidak bisa dibodohi. Beraninya kau bicara begitu. Londi dengan marah mengarahkan pistolnya ke dahi Jiang Kui lagi. Lihat apa yang telah kau lakukan.
Bagaimana kau bisa membiarkan Li Benseng hidup? Dan, Tuan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang Anda minta, pinta Jiang Kui, Li Benseng benar-benar hanya kecelakaan. Kecelakaan apa? Hehe, Zhao Yu mengetuk sofa dengan sekop. Londi, coba pikirkan, kalau tidak ada yang memberitahuku, bagaimana mungkin aku bisa menggagalkan 2 operasimu berturut-turut? Jika bukan karena orang-orangmu yang bermain trik dalam kegelapan, maka Li Benseng tidak akan bisa kembali dari kematian, kan? Petik 2. Kau, Jiang Kui tercengang. Ia menoleh ke Zhao Yu dan berteriak, diam. Namun, bagaimana mungkin Zhao Yu adalah tipe orang yang diam? Dia langsung berkata seperti tukang gosip, Londi, sudah kubilang, kau harus memoles matamu. Setelah menusukmu dari belakang, seseorang akan bisa mengambil alih posisi itu. Hahaha, coba pikirkan, kalau tidak ada yang mengkhianatimu, bagaimana Li Benseng bisa tahu di mana keluargamu tinggal? Kamu punya begitu banyak penjaga keamanan di sana, bagaimana Li Benseng bisa berhasil? Petik 2. Kau, wajah Jiang Kui berubah pucat karena ketakutan. Ia buru-buru menjelaskan kepada Pulau Naga, Tuan Londi, jangan dengarkan dia. Aku sangat setia. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti. Namun, setelah Zhao Yu menyemangatinya, Londi tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia segera melepaskan Jiang Kui dan perlahan berjalan mendekati Zhao Yu. Baiklah kalau begitu, ayo kita bicara baik-baik. Bab 1995, Bab 1991 Perencanaan ke depan. Waktu kembali ke hari kedua setelah Zhao Yu tiba di Korea. Saat itu pukul 10 malam, di ruang otopsi kantor polisi Seoul. Jadi, Li Zhenzu bertanya pada Zhao Yu dengan tatapan bingung, kamu tidak membawaku ke ruang otopsi untuk mayat ini. Li Zhenzu menunjuk mayat wanita tanpa kepala yang ditutupi kain putih di tempat otopsi. Ya, Zhao Yu melihat sekeliling, lalu menatap detektor tak terlihat di kepalanya. Aku memintamu membawaku ke sini karena 3 alasan. Pertama, di sini sepi. Kedua, kaulah satu-satunya orang yang kupercaya di seluruh kantor polisi. Ketiga, Anda dari Departemen Urusan Nasional. Anda memiliki wewenang yang lebih terbatas daripada petugas polisi biasa, dan Anda dapat membuat banyak keputusan. Oh, maksudmu, Li Zhenzu mengerutkan kening. Kita disusupi musuh. Tidak, aku hanya khawatir. Zhao Yu menjelaskan. Karena kamu begitu khawatir, mengapa kamu begitu yakin bahwa aku baik-baik saja? Li Zhenzu bertanya lagi, mungkinkah kamu mengikutiku? Aku akui itu pertaruhan, kata Zhao Yu, tapi aku tidak akan rugi apa-apa. Kalau taruhanku salah, setidaknya aku akan tahu kau mata-matanya. Detektif Tiongkok, jalan pikiranmu agak aneh. Li Zhenzu cemberut. Musuh telah mengatur permainan catur yang begitu besar. Aku tidak bisa mempercayai rakyatmu, begitu pula rakyatku, kata Zhao Yu. Jadi, aku harus mencari teman yang bisa mengatakan yang sebenarnya. Kedengarannya seperti suatu kehormatan besar, tapi, Li Zhenzu bertanya, apa yang bisa saya lakukan agar Anda dapat dipercaya? Baiklah, aku membunuh orang di negaramu dan meniru kasus yang kupecahkan, kata Zhao Yu sambil menyipitkan mata. Apa aku gila? Aku hanya bercanda. Li Zhenzu tersenyum. Baiklah, aku ingin mendengar apa yang kau inginkan dariku. Petik 2. Bersiaplah untuk yang terburuk, kata Zhao Yu dengan serius. Selanjutnya, musuh kemungkinan akan menggunakan cara yang lebih rahasia untuk menghubungiku, dan kemudian menggunakan hilangnya Ding Lan untuk mengancamku. Ketika saatnya tiba, aku khawatir aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintah mereka. Petik 2. Tidak, sikap Li Zhenzu tegas. Jika kau melakukan sesuatu untuk menyakiti kami, aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghentikanmu. Aku tahu, tapi aku tahu apa yang kulakukan, kata Zhao Yu. Setidaknya, ini petunjuk penting. Aku berjanji akan melaporkan semuanya padamu. Kita harus menjalin hubungan khusus. Kedengarannya, Li Zhenzu cemberut. Agak ambigu. Salah. Zhao Yu membantahnya dengan serius, sebaliknya, di depan orang luar, kita harus berpura-pura menjadi musuh.
Kita harus berselisih satu sama lain. Bertengkar. Li Zhenzu jelas tidak mengerti. Benar juga, kau ingin mencari-cari kesalahanku, meremehkanku, dan menyalahkanku karena tidak mengatakan yang sebenarnya, jelas Zhao Yu. Dengan begini, tidak akan ada yang curiga kita berselingkuh. Oh, kita punya hubungan khusus, mengerti. Dimengerti, kata Li Zhenzu, mereka ingin aku bertindak. Ini bukan hanya akting, kata Zhao Yu. Aku sangat percaya padamu, jadi kau harus menunjukkan sikapmu padaku. Aku tidak suka melakukan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas. Oh, Li Zhenzu menyipitkan matanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Petik 2. Li Bencheng, kata Zhao Yu, aku masih belum tahu persis situasi orang ini. Orang ini sangat berbahaya. Aku harus tahu apakah dia ada hubungannya dengan kejadian ini dan sikapmu terhadapnya. Ini, Li Zhenzu merenung sejenak, lalu berkata, aku harus bertanya pada atasanku. Aku penasaran sekali, bagaimana caranya kau bertanya. Kali ini giliran Zhao Yu yang cemberut. Kau bilang kau berselingkuh denganku. Lalu apa gunanya kita bertemu di ruang otopsi sekarang? Oh, Li Zhenzu mempertimbangkan pilihannya dan berkata, baiklah, aku bisa memberitahumu tentang Li Bencheng, tetapi sebagai gantinya, kamu harus memberitahuku secara rinci tentang dirimu dan seluk-beluk masalah ini. Bagus, sangat bagus. Zhao Yu tersenyum. Sepertinya aku telah menemukan orang yang tepat. Aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk menjamin bahwa Li Bencheng tidak akan pernah mengkhianati kita. Siapa yang tahu Li Zhenzu akan mengatakan ini? Oh, Zhao Yu menelan ludahnya. Jadi, dia benar-benar hilang. Benar, tak ada yang lebih ingin menemukannya daripada kita. Kata Li Zhenzu, dia seniorku yang membawaku keluar dari dunia ini. Aku kenal dia. 5 hari yang lalu, dia tiba-tiba memutuskan kontak dengan kami saat menjalankan misi, kata Li Zhenzu. Kami mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi kami tidak menemukan apapun. Orang itu sangat kuat, pikir Zhao Yu. Kalau dia benar-benar diculik, pasti ada jejaknya, kan? Mungkinkah mereka diancam? Senpai tahu identitasnya, kata Li Zhenzu sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya keluarga atau teman. Baiklah kalau begitu, kata Zhao Yu, kita harus siap menghadapi dua kemungkinan. Satu kemungkinan dia benar-benar mengkhianati kita. Satu kemungkinan lagi sudah mati. Kau mungkin tidak suka mendengar ini, tapi kalau yang terakhir, kita mungkin lebih baik. Tapi kalau yang pertama, Zhao Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kalau begitu kita mungkin dalam masalah besar. Sehari kemudian, di lantai 25 gedung teknologi, di kamar mandi di sebelah laboratorium ke-11. Zhao Yu, apa yang terjadi? Li Zhenzu mencengkeram kerah Zhao Yu dan menekannya ke sekat kamar mandi. Ia berteriak dengan marah, kita baru saja membicarakannya kemarin. Kenapa Li Bencheng mati hari ini? Apa yang kau janjikan padaku? Bagaimana dengan informasi yang kau berikan padaku? Kecilkan suaramu. Ada begitu banyak orang di luar. Zhao Yu menahan Li Zhenzu dan menyuruhnya diam, lalu cepat-cepat berkata, biar kukatakan padamu, Li Bencheng belum mati. Sebuah peluru menembus bahunya, dia tidak akan mati. Apa? Li Zhenzu tiba-tiba mengerut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kau masih berani bercanda denganku saat ini? Dia jelas-jelas. Pelankan suaramu, Bibi. Zhao Yu melirik keluar kamar mandi dan berkata dengan suara rendah, dinas rahasia kita punya semacam obat yang bisa memalsukan kematian. Aku baru saja memberikannya kepada Li Bencheng. Dalam 2 jam ke depan, dia akan menjadi mayat. Anda, Li Zhenzu masih tidak percaya, tapi Zhao Yu memberinya peluru berdarah. Dengarkan aku, tidak ada waktu lagi. Zhao Yu berkata cepat, aku baru saja menemukan USB lain di tubuh Li Bencheng. Musuh akan melancarkan serangan lagi dalam 5 jam. Apa? Li Zhenzu terkejut. Serangan apa? Di mana? Dia bilang dia sudah memberiku beberapa petunjuk, kata Zhao Yu. Jadi, kau harus memberitahuku, apa sebenarnya penelitian di laboratorium nomor 11 ini? Saya belum tahu, Li Zhenzu menjawab dengan cepat. Saya masih menyelidiki. Petik 2. Baiklah.
Zhao Yu mengangguk dan melepaskan Li Zhenzu. Kirimkan padaku jika kau menemukan sesuatu. Apa? Kamu mau pergi? Mau kemana? Tanya Li Zhenzu. Aku punya ide, tapi aku belum yakin, jadi aku hanya bisa mencoba, kata Zhao Yu. Waktu sangat penting, jadi aku akan mengirimkan lokasinya nanti. Ikuti saja aku. Namun, selama periode ini, kalian harus menyelesaikan masalah Li Bencheng sesegera mungkin. Bagaimanapun caranya, kalian harus membiarkan orang luar melihat jenazah Li Bencheng dikirim ke kamar mayat polisi. Kalian tidak boleh membiarkan siapapun selain kita berdua tahu bahwa dia masih hidup, mengerti? Juga, ingat untuk menjahit luka di bahunya. Aku sudah menghentikan pendarahannya. Dia benar-benar tidak mati. Li Zhenzu bertanya, kenapa kau memberinya pil kematian semu? Petik 2. Aku akan menjelaskannya nanti, tapi aku harus pergi sekarang. Kemudian, Zhao Yu bersiap untuk pergi. Petik 2. Tapi, Li Zhenzu menunjuk ke pintu, aku sudah bilang aku akan menangkapmu. Lalu, Zhao Yu menatapnya, lalu melihat keluar pintu, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Apa? Li Zhenzu bingung. Apa maksudmu? Sebelum Li Zhenzu sempat bereaksi, Zhao Yu sudah mengeluarkan pistolnya dan mendorongnya keluar dari kamar mandi. Ah sih, apa kau harus se-ekstrim itu? Li Zhenzu mengeluh tak berdaya, namun saat Zhao Yu mendorongnya, ia berpura-pura marah dan berteriak, Zhao Yu, kau gila. Lalu, polisi di luar pintu berseru. Bab 1996, mengapa dia tidak mati? Malam hari, pada hari kejadian, di kamar 11 dan pangkalan bawah laut, di kamar mayat kantor polisi Guangzhou. Zhao Yu, Li Zhenzu bertanya dengan serius kepada Zhao Yu, katakan padaku, bagaimana kau bisa menghilang dari kamar mandi hari ini? Kau benar-benar merangkak keluar, kenapa aku tidak melihatmu? Lalu, apa yang kau berikan pada Li Bencheng untuk dimakan? Bagaimana mungkin seseorang masih hidup setelah menahan napas selama 2 jam? Ini tidak masuk akal. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku. Batuk-batuk. Tiba-tiba, batuk datang dari tempat tidur. Biasanya, itu akan menakutkan, tetapi Li Zhenzu dan Zhao Yu sudah siap untuk ini, dan mereka berdua melihat ke tempat tidur. Wus! Mayat di tempat tidur itu pun terduduk, dan pada saat yang sama, ia menyingkirkan kain putih yang menutupi tubuhnya, menampakkan wajah Li Bencheng. Aku juga tidak mengerti, Li Bencheng menoleh ke Zhao Yu, aku tidak memakai rompi anti peluru hari ini, dan aku ditembak 3 kali, jadi mengapa? Dia menyentuh luka di bahunya. Sebutir peluru telah menembusnya sebelumnya, jadi itu bukan masalah besar. Omong kosong, kata Zhao Yu dalam hati. Itu karena aku memberimu baju anti peluru tepat waktu. Lagi pula, ramuan kematian semu yang tak terlihat itu adalah senjata spesialku. Tentu saja, aku tidak memilikinya di tempat lain. Ada satu hal lagi yang tidak ku mengerti, tanya Li Zhenzu. Bagaimana kau tahu kalau senior Li dipaksa? Karena, setelah dia tertembak, dia mendorongku. Jelas dia ingin menyelamatkanku, dan Zhao Yu melanjutkan, dialah yang memberiku USB itu, jadi kurasa dia punya sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan padaku. Oh, Li Bencheng dan Li Zhenzu saling berpandangan. Baiklah, waktu sangat penting. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Li Bencheng, aku ingin bertanya, Zhao Yu cepat-cepat bertanya, kau bekerja untuk mereka, apa benar-benar untuk putramu? Dari mana kau mendapatkan putra? Ini, Li Bencheng tertegun sejenak, lalu berbisik, ini kecelakaan. Waktu itu, saat aku sedang menjalankan misi di Bukares. Ngomong-ngomong, kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Miao perempuan. Dialah yang membawaku ke bar. Apa-apaan ini? Zhao Yu terkejut. Dia tidak menyangka ayah mertuanya akan melakukan hal seperti itu. Ibu anak itu meninggal lebih awal, dan anak itu selalu berada di Bukares. Saya hanya mengunjunginya sesekali, tetapi saya tidak pernah berpikir. Kalau begitu, kau mungkin telah menjadi sasaran musuh. Kata-kata Zhao Yu jelas-jelas berusaha membebaskan Miao Kun. Siapa musuhnya? Zhao Yu bertanya lagi.
Seharusnya Jiang Kui, kata Li Benceng, orang ini melakukan perdagangan ilegal di Asia Timur. Orang ini kejam dan licik. Aku sudah berurusan dengannya bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Baiklah kalau begitu, Zhao Yu bertanya lagi, bisakah kau menemukan sarang mereka? Aku tidak bisa menemukannya, jawab Li Benceng dengan yakin, orang ini punya banyak tempat persembunyian rahasia di Asia Timur. Kalau aku bisa menemukannya, aku tidak akan seperti ini. Juga, aku bisa merasakannya berbeda kali ini. Setelah mereka mengendalikanku, aku menemukan banyak fenomena yang tidak biasa. Mungkin ada karakter yang lebih kuat di luar sana dan dia menambahkan banyak orang baru. Zhao Yu, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan anakku sendiri. Sambil berbicara, Li Benceng mengangkat kain putih dan ingin turun dari tempat tidur, jangan khawatir. Tidak, Zhao Yu menghentikannya dan berkata, itu bukan urusanmu lagi. Bukankah Li Zhenzu sudah menjelaskannya padamu? Bagaimana dengan ini? Aku punya rencana yang perlu kamu selesaikan. Oh, Li Benceng dan Li Zhenzu tercengang. Rencana apa? Aku sudah menebak siapa musuh misterius ini. Tapi, orang ini mungkin tidak ada di Korea. Jadi, Zhao Yu menatap mereka berdua. Itulah sebabnya aku membuat janji dengan mereka 3 hari lagi. Aku ingin mengulur waktu. Ini pertempuran yang sangat besar. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghajar kita dan memperdaya kita begitu saja, kan? Kata Zhao Yu, jadi, aku berencana mengambil tindakan drastis. Hanya dengan menangkap bos besar mereka, kita mungkin bisa menyelamatkan putramu. Cepat dan beritahu aku, siapa itu? Li Benceng sudah tidak sabar, dan dia menarik lengan Zhao Yu dengan keras, tampak sangat bersemangat. Mungkin, kata Zhao Yu ragu-ragu, kamu harus pergi ke Amerika Serikat, dan itu misi yang berbahaya. Aku tidak tahu. Zhao Yu menunjuk bahu Li Benceng, bisakah kamu menyelesaikannya? Tidak masalah, asalkan anakku bisa diselamatkan. Mata Li Benceng berbinar, aku bisa melakukan apa saja. 20 menit kemudian, suara Miao Kun terdengar dari ruang rahasia di lantai 12 kantor polisi Guangzhou. Zhao Yu, jangan bicara lagi. Ceritakan tentang bomnya dulu. Apa yang terjadi saat itu? Tanya Miao Kun bersemangat, mungkinkah bahan peledaknya sudah kedaluarsa? Peluru bau. Tapi, aku ingat dengan jelas bahwa ada ledakan. Karena polisi tidak ingin berita tentang keselamatan Miao Kun bocor, mereka diam-diam memindahkannya dari rumah sakit ke rumah persembunyian Departemen Keamanan Nasional di gedung kantor polisi Guangzhou. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Aku masih punya banyak hal penting yang harus kulakukan. Zhao Yu ingin menepisnya, tetapi Miao Kun memegang bahunya dan bertanya dengan keras kepala, kenapa kau tidak memberitahuku dulu? Kupikir aku sudah mati, dan aku bahkan menerima pukulan untukmu, kau tahu. Aku tak pernah menyangka aku masih hidup. Kalaupun aku hidup, mustahil lengan dan kakiku masih utuh. Baiklah, jangan terlalu bersemangat. Zhao Yu terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Begini, ayah mertua, aku punya sistem di tubuhku. Setiap kali aku menyelesaikan misi, aku akan mendapatkan alat. Aku menggunakan alat yang disebut bola evakuasi darurat tak terlihat untuk menyelamatkanmu, jadi kau tidak mati dalam ledakan itu. Kau mengerti? Aku, Miao Kun menatap Zhao Yu selama 5 detik, lalu mengambil cangkir dan mencoba menyeretnya ke Zhao Yu. Dasar bocah nakal, kau masih bercanda denganku di saat seperti ini. Ayah mertua, Zhao Yu tidak punya pilihan selain menahannya, lalu berkata dengan wajah datar, hentikan, apakah kamu masih ingin menyelamatkan Ding Lan? Ding Lan, mendengar ini, Miao Kun akhirnya terdiam. Selanjutnya, aku ingin kau melakukan 3 hal. Kata Zhao Yu, pertama, kirimkan aku informasi detail tentang Londi. Kedua, berikan saya informasi yang saya temukan di pendaratan untuk dipelajari. Ketiga, 3 hari lagi, aku harus membuat kesepakatan dengan musuh. Ada satu orang yang aku ragukan. Aku ingin kau mengawasinya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan wajahmu, serahkan saja dia pada Li Jing. Pelan-pelan, Miao Kun menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Kenapa kau menyelidiki Londi? Lalu,
Kau ingin aku mengawasi siapa? Siapa yang menyuruhmu begitu khawatir? 3 hari kemudian, ketika Zhao Yu sedang membuat kesepakatan dengan musuh, dia terjebak dalam perangkap tangga geser dan bertemu dengan si rambut keriting dan penjahat lainnya. Akhirnya, tepat ketika penjahat itu sedang menggunakan perangkat itu untuk memeriksa, ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Pasti ada yang mengiriminya pesan. Agar musuh tidak menyadarinya, Zhao Yu sengaja mengeluarkan ponselnya, yang berarti ia akan menyerahkannya. Namun, saat ia mengeluarkan ponselnya, ia sudah membuka pesan itu. Pesannya berbunyi, target telah memasuki White Beach, Boston. Nomor rumah 962.420. Kata sandinya adalah H.O.D. Bab 1997, kondisi tambahan yang fatal. Di ruang bawah tanah rahasia, Londi tersadar kembali, menunjuk ke akuarium, lalu berkata kepada Zhao Yu, bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkanmu dan adikmu pergi. Tapi kau harus menepati janjimu dan membiarkan Li Bencheng membebaskan keluargaku. Tuan Londi. Mendengar ini, Jiang Kui jelas khawatir dan segera menghentikannya. Mereka berbohong kepada kita. Kita tidak bisa membuat kesepakatan dengan mereka. Diam. Londi menyeringai dan memarahi Jiang Kui. Kalau kau tidak mengacaukan semuanya, bagaimana mungkin aku bisa membuat kesepakatan dengan mereka? Jika bukan karena kamu, dia menunjuk Zhao Yu dengan marah. Kamu ingin bertarung dengan detektif gila ini, dan kita tidak akan berada dalam situasi ini. Jadi, diam, diam. Mendengar teriakan Londi, Jiang Kui mundur dan tidak berani bersuara lagi. Pada saat ini, Londi memasang ekspresi nakal dan berkata kepada Li Bencheng melalui kamera ponsel, Li Bencheng, kau harus tahu siapa aku. Kalau kau berhenti sekarang, masih belum terlambat, tapi... Londi meraung dengan ganas, kalau kau tidak berhenti sekarang, kau harus mempertimbangkan apakah kau sanggup menahan balas dendamku yang gila. Sekalipun kau tak punya keluarga, negaramu akan jatuh ke dalam kutukan abadi karenamu. Aku akan menggunakan kematian rekan-rekanmu yang tak terhitung jumlahnya untuk membalas dendam atas tindakanmu hari ini. Astaga, kata Zhao Yu terkejut. Berani sekali. Apa kau mencoba memulai perang? Bahkan Kongres pun harus mendengarkan saya. Londi menggertakkan giginya, tak mampu menahan amarahnya. Sekalipun kau tak bisa memulai perang, aku akan tetap menjatuhkan sanksi ekonomi pada negaramu dan membiarkan rakyatmu hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Cek-cek, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Cara bicaramu sekarang sangat mirip dengan seseorang. Petik 2. Siapa di sana? Londi memelototi Zhao Yu. Aku benar-benar tidak bisa melihat orang sepertimu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Si Wei sudah cukup kaya untuk menyaingi negara manapun, tapi dia masih begitu gigih mencari berlian, dan akhirnya, dia meninggal di negeri asing. Kamu, di sisi lain, memiliki begitu banyak kekayaan di dunia, namun kamu harus datang ke sini untuk menemukan brankas si Wei. Aku tidak tahu apakah kata, tak pernah puas, cocok untuk menggambarkan kalian. Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, Li Bencheng berteriak melalui kamera, jangan buang napasmu untuk mereka. Suruh mereka melepaskan kalian. Ya. Zhao Yu teringat apa yang harus dilakukannya dan berkata kepada Londi dengan tergesa-gesa, tunggu apa lagi? Cepat keluarkan adikku dari akuarium. Ingat, jangan salah paham. Aku tidak ada hubungannya dengan si Meng Na, dan, Zhao Yu menunjuk Yusufu yang masih pingsan di tanah. Ketua ini juga bukan seleraku. Londi ragu sejenak dan berkata kepada Li Bencheng, kamu harus mematuhi perjanjian itu. Selama aku melepaskannya, keluargaku. Zhao Yu menyadari masalahnya dan mengingatkan mereka, kalian harus memastikan aku dan adikku pergi dengan selamat. Bagaimana kalau begini? Zhao Yu menunjuk ponselnya. Nanti, berikan ponselmu. Asal aku dan adikku pergi dengan selamat, aku akan meminta Li Bencheng untuk berhenti. Seharusnya begitu, kan? Tidak, Jiang Kui tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Itu artinya inisiatif ada di tanganmu. Kalau kau menarik perhatian pasukan khusus, tamatlah sudah kita. Ini, Londi ragu-ragu. Petik 2. Tidak adil menyakiti istri dan anak-anakmu,
Tapi, Zhao Yu juga memelototi Londi. Kau benar-benar membuat kami marah. Itulah sebabnya aku membuat rencana ini. Londi, demi karakterku, selama kau melakukan apa yang kukatakan, aku akan memastikan keselamatan keluargamu. Londi berpikir keras. Setelah sekian lama, ia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku janji. Tapi, kalau kau benar-benar tidak menepati janjimu, aku tidak akan sopan. Kedua negaramu akan menanggung pembalasan dendamku yang gila. Teman, keluarga, dan rekan senegaramu tidak akan hidup dengan baik. Baiklah, baiklah. Zhao Yu mengerutkan kening. Aku malas memarahimu. Cepat keluarkan adikku. Kali ini, Londi akhirnya melambaikan tangannya ke arah penjahat di samping akuarium. Penjahat itu buru-buru mengambil pancing dan menyerahkannya kepada Ding Lan. Pada saat ini, Li Benceng tiba-tiba berbicara lagi. Tunggu sebentar, tegur Li Benceng, Jiang Kui, bajingan, kita belum selesai. Cekikikan. Mendengar kata-kata Li Benceng, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Ia sangat terkejut, karena penampilan Li Benceng saat ini sama sekali tidak ada dalam rencananya. Apa? Londi terkejut dan menatap Jiang Kui. Londi, mata Li Benceng sudah merah karena pembunuhan itu, dan dia berkata kepada Londi, aku minta syarat tambahan. Jika kau tidak bisa memberikan anakku, maka kau harus mengambil Jiang Kui. Siapa yang tahu bahwa sebelum Li Benceng sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi di tempat kejadian. Dah. Dengan suara keras, bagian belakang kepala Londi meledak di tempat. Dengan bunyi plop, mayat itu jatuh ke tanah. Petik 2. Zhao Yu terkejut, dan segera melihat ke belakang Londi. Orang yang menembak dan membunuh Londi tak lain adalah si jangkrik, Jiang Kui. Pergi ke neraka. Setelah membunuh Londi, Jiang Kui tidak ragu-ragu dan langsung menembaki rambut keriting dan bawahan Londi. Petik 2. Reaksi si rambut keriting lebih cepat, dan dia melompat ke belakang sofa. Namun, dua bawahan Londi lainnya ditembak mati di tempat oleh Jiang Kui. Dalam sekejap, ruang rahasia itu dipenuhi seruan. Tak seorang pun menyangka hal mendadak seperti itu akan terjadi. Londi memang jagoan, tapi dia bahkan gak bersuara sebelum mati di tempat. Bang! Anak buah Londi juga tidak sia-sia. Begitu melihat bos mereka terbunuh, mereka langsung membalas tembakan, dan ruang rahasia langsung dipenuhi tembakan. Kau gila! Rambut keritingnya bersembunyi di balik sofa. Sambil menembak Jiang Kui, ia berteriak histeris, kau mau mati. Kau tahu akibat perbuatanmu. Persetan kau, dasar brengsek. Jiang Kui bersembunyi di balik meja dan berteriak kesal, Londi benar-benar gila. Sudah kubilang padanya sejak lama bahwa zaman sudah berbeda. Metodenya sudah ketinggalan zaman. Kalian tidak tahu, keluarganya sudah dikendalikan. Dia akan melakukan apa saja demi keluarganya. Kalau aku tidak membunuhnya sekarang, dia pasti sudah mendengarkan bahasa Korea itu dan membunuhku. Bang! Di bawah teriakan gila Jiang Kui, anak buahnya dan anak buah Londi melancarkan baku tembak yang sengit. Seketika, peluru beterbangan kemana-mana, asap mengepul, dan semuanya menjadi kacau balau. Brengsek. Pada saat itu, orang yang paling tertekan adalah Zhao Yu. Dalam rencananya yang tampaknya sempurna, hanya ada satu kesalahan besar. Yaitu, putra Li Benceng telah dibunuh oleh Jiang Kui. Awalnya, Li Benceng dan Zhao Yu memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi Zhao Yu bersikeras bahwa jika Jiang Kui tahu Li Benceng telah meninggal, maka ada kemungkinan setidaknya 50% bahwa ia akan membiarkan putranya pergi. Sebaliknya, jika mereka tahu bahwa Li Benceng masih hidup, maka Li Benceng akan dikendalikan oleh musuh dalam segala hal, yang akan merugikan putranya. Namun, dia tidak menyangka Jiang Kui begitu kejam sehingga dia bahkan tidak melepaskan seorang anak pun. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan Li Benceng kehilangan kendali. Bang! Sebuah peluru melesat melewati telinga Zhao Yu. Secara logika, dengan kepribadian Zhao Yu, seharusnya dia sudah kabur. Namun, situasinya benar-benar berbeda sekarang, karena Ding Lan masih di dalam akuarium. Dia harus menyelamatkan Ding Lan sesegera mungkin. Maka,
Ia pun bergegas menuju akuarium, namun seorang musuh menyerbu dari samping sambil mengangkat senapannya dan hendak menembak Zhao Yu. Zhao Yu berteriak, meraih senapannya, dan mulai bertarung dengannya. Akibatnya, peluru tersebut terlepas dan mengenai kaca di tepi akuarium. Bagaimanapun dia menjelaskan, akuarium itu terbuat dari kaca. Setelah satu ronde penembakan, kaca di akuarium itu tiba-tiba retak. Bab 1998, Serangan Balik Putri Duyung. Oh! Melihat suara jelas akuarium pecah, Zhao Yu begitu ketakutan hingga matanya hampir keluar. Ia tak lagi peduli untuk berdebat dengan musuh di depannya, tetapi segera berlari ke arah yang berlawanan. Sedangkan musuh yang membawa senapan, dia tidak berniat menembak lagi. Dia juga berlari ke arah yang sama dengan Zhao Yu dengan senapannya. Puluhan detik yang lalu, penjahat yang berdiri di tangga akuarium telah menerima perintah Londi dan membungkuk untuk menyerahkan pancing kepada Ding Lan, berniat menariknya naik. Namun, dengan suara tembakan yang tiba-tiba di ruang rahasia, penjahat itu jelas tertegun sejenak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Ding Lan yang sigap bereaksi, mengerahkan tenaganya dan menyeret pria itu turun dari atas. Hei! Ledakan. Saat penjahat itu jatuh ke dalam akuarium, ia langsung disengat ikan singa yang berenang di dalam akuarium. Saking sakitnya, ia sampai menjerit dan mengepak-ngepakkan sayapnya ke sana kemari. Ding Lan meraih pancing dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa lolos dari akuarium ikan. Tapi saat itu, sederet peluru datang dari sisi Zhao Yu, semuanya mengenai tepi kaca akuarium, menyebabkan beberapa retakan. Retak. Kemudian, ketika suara akuarium pecah semakin keras, Ding Lan dan Si Mena sama-sama ketakutan. Tanpa sadar, mereka berdua berenang mundur, berusaha menjauh sejauh mungkin dari bagian yang pecah itu. Akhirnya, akuarium raksasa itu hancur berkeping-keping, dan kaca akuarium super besar itu pecah berkeping-keping di tanah. Lalu, air laut di dalam akuarium meluap seperti tsunami. Dalam sekejap, ruang rahasia itu kembali kacau. Air laut yang menderu bagaikan banjir bandang, dan kemanapun ia lewat, semuanya berantakan. Tak hanya merobohkan perabotan dan peralatan listrik di ruang rahasia, tetapi juga menyebabkan banyak orang jatuh. Air laut bersentuhan dengan sumber listrik, dan langsung muncul percikan listrik. Seketika, aula tiba-tiba meredup. Banyak orang tersapu air, menangis dan melolong. Mereka meninggalkan helm dan baju zirah mereka, dan banyak yang bahkan kehilangan pistol mereka. Dalam sekejap, suara tembakan di dalam ruangan melemah. Zhao Yu berdiri di depan akuarium, jadi dialah yang pertama kali tertabrak. Dia jatuh ke sofa, dan sofa itu pun roboh menimpanya. Namun, ada air laut di bawahnya, jadi dia langsung tersedak. Batuk-batuk. Namun, ketika air mulai meluap, Zhao Yu ingin menggunakan alat bantu pernapasan tak terlihat itu, tetapi ia segera mengurungkan niatnya. Batuk-batuk. Dia terbatuk dan menoleh ke belakang. Dia tidak melihat apapun lagi, tetapi yang pertama dilihatnya adalah seekor ikan singa berbaring di tubuhnya. Karena ikan itu telah meninggalkan laut, ikan itu sudah lesu. Zhao Yu tahu ikan itu akan menyakiti orang, jadi dia segera menggoyangkan tubuhnya untuk menyingkirkannya. Namun, saat melempar ikan, Zhao Yu punya rencana. Ia melihat aliran listrik di laut terputus, sehingga ruangan menjadi gelap, dan hanya sederet lampu dinding yang masih menyala. Oleh karena itu, ia menggunakan kombinasi klasik alat pengacau daya dan alat penglihatan malam tak terlihat tanpa berpikir panjang. Setelah itu, dia berencana untuk menemukan Ding Lan dan menyelamatkannya ketika tidak ada yang melihat. Namun, meskipun ia punya ide bagus, hal tak terduga tetap terjadi. Ruang rahasia bawah tanah itu tidak sepenuhnya gelap. Setelah lampu padam, selain cahaya yang datang dari pintu di kedua sisi, ada juga jendela atap di bagian dalam aula. Dengan sedikit cahaya ini, penglihatan musuh tidak terpengaruh sama sekali. Kalian semua, dengarkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika pandangan mereka menjadi gelap,
penjahat bernama Jiang Kui tiba-tiba berteriak kepada semua orang hanya mengejar uang. Karena Londi sudah mati, kalian tidak perlu lagi berjuang untuknya. Dengarkan aku, rambut keriting. Teriak Jiang Kui, orang-orang yang kita kirim sudah berhasil. Setelah kita menemukan perbendaharaan Si Wei, kita akan membaginya secara merata. Saat itu, kita tidak akan bisa menghabiskan semuanya bahkan dalam 10 kehidupan. Mengapa kamu bertarung sampai mati di sini? Petik 2. Akhirnya, setelah mendengar kata-kata Jiang Kui, ruang rahasia itu langsung hening. Seolah-olah semua penjahat sedang mempertimbangkan kata-katanya. Tidak bagus. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa strategi pemadaman listriknya gagal. Sebaliknya, strategi itu justru membuat musuh tenang. Jika musuh berhenti berkelahi, dia akan mendapat masalah. Ini tidak akan berhasil. Zhao Yu buru-buru berteriak dalam bahasa Inggris dari bawah sofa, kalian semua bermimpi. Sudah kubilang aku sudah mengambil tindakan pencegahan. Amiola dan orang-orang yang kalian kirim ke kantor polisi Guangzhou sudah kami tangkap. Ruang rahasia Si Wei. Kamu bahkan tidak bisa menemukan tisu toilet Si Wei. Bang! Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang melepaskan tembakan ke arahnya dalam kegelapan, dan pelurunya mengenai sofa. Tentu saja, Zhao Yu sudah menggunakan baju anti peluru yang tak terlihat itu, jadi tidak masalah jika peluru itu mengenainya. Saudara-saudara, Jiang Kui berbicara lagi, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah menerima beritanya. Angkat saja, pantatku, umpat Zhao Yu dalam hati. Ia segera menyingkirkan alat pemblokir listrik dan menyalakan kembali lampu ruangan. Selamat. Akibatnya, ketika lampu kembali menyala, para perampok bergidik dan hampir secara naluriah mulai saling menembak lagi. Bang, benar, Zhao Yu berkata dalam hatinya, inilah yang aku inginkan. Tapi, Zhao Yu segera keluar dari bawah sofa dan menerjang hujan peluru untuk mencari Ding Lan. Ding Lan berada di sisi kanan akuarium, jadi ketika akuarium pecah, dia terhanyut ke arah yang berlawanan. Namun, Ding Lan adalah agen terlatih. Meskipun tersedak air dari akuarium yang pecah, dia masih bisa tetap terjaga. Saat itu, begitu ia terhanyut oleh air, ia langsung meraih kursi yang berat, memutar tubuhnya dengan kursi itu, lalu berbaring di tanah. Batuk-batuk. Ding Lan segera batuk dan mengeluarkan air laut dari mulutnya. Ia mengulurkan tangan dan meraih seekor ikan singa, menggenggamnya. Sirip ikan singa itu berduri, tapi Ding Lan tak peduli. Sambil menahan rasa sakit, ia menusukkan duri beracun itu ke bagian bawah kostum putri duyungnya, menciptakan lubang kecil. Lalu, dia meraih dan merobek celana putri duyung dari tengah, akhirnya membebaskan kakinya. Pada saat ini, dua musuh juga tersapu air. Salah satunya tergeletak di air, dan yang lainnya hendak menembak ketika melihat Ding Lan. Namun, Ding Lan satu ketukan lebih cepat darinya. Dia menusukkan ikan singa di tangannya ke wajahnya. Penjahat itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Ding Lan memanfaatkan kesempatan itu untuk berguling ke samping, merebut pistol dari tangannya, lalu menembak mati penjahat lainnya di tempat. Namun, sulit untuk melawan begitu banyak orang. Tepat ketika Ding Lan menghabisi kedua penjahat itu, penjahat yang bergegas masuk dari pintu melihat mereka dan segera mengangkat senapannya, ingin menembak Ding Lan. Saat itu, Zhao Yu belum memakaikan baju anti peluru pada Ding Lan. Jika Ding Lan tertembak, dia pasti akan terluka parah. Akhirnya, di saat kritis ini, sebuah benda hitam melesat di udara. Dengan suara keras, seseorang memegang kursi yang berat dan membantingnya dengan keras ke arah penjahat yang hendak menembak. Kursinya berat, dan penjahat itu jatuh ke tanah. Ding Lan kemudian menyadari ada sesuatu yang salah di belakangnya. Ia berbalik untuk menembak, hanya untuk menyadari bahwa orang yang baru saja menyelamatkannya tak lain adalah Putri Si Wei, Si Mena. Bab 1999, Alasan untuk menyelamatkan orang. Bang. Ruang rahasia itu penuh dengan peluru. Si Mena dan Ding Lan berjongkok di balik lemari yang telah hanyut. Wajah Si Mena pucat pasi. Ia terengah-engah dan berkata kepada Ding Lan dalam bahasa Inggris seolah-olah ia ketakutan, Bawa aku keluar,
Aku bisa memberitahumu di mana Departemen Keuangan berada. Apa? Ding Lan sedang mencari Zhao Yu melalui celah-celah lemari, tetapi ketika dia mendengar kata-kata si Mengna, dia bingung. Ding Lan tidak tahu apapun tentang brankas itu. Cepat, si Mengna menunjuk ke arah pintu. Ayo lari, oh. Saat berbicara, tubuh si Mengna bergetar dan ia terjatuh. Ia hampir menjatuhkan senapan di tangannya. Ding Lan tahu bahwa ia dan si Mengna pernah disengat ikan singa sebelumnya, dan racunnya mulai berefek di tubuh mereka. Jika mereka tidak segera melarikan diri, mereka mungkin akan kehilangan mobilitas untuk sementara waktu. Tidak, namun, Ding Lan masih menggelengkan kepalanya pada si Mengna. Zhao Yu masih di dalam. Aku tidak bisa pergi. Kau, oh, karena racunnya bereaksi, si Mengna merasa semakin buruk. Melihat Ding Lan tidak mau pergi, ia mengambil senapannya dan mundur menuju pintu. Hei, berhenti bergerak, Ding Lan memanggilnya. Kau tidak akan bisa keluar seperti ini. Tepat saat Ding Lan berkata begitu, dua penjahat bersenjata menyerbu masuk dari pintu masuk. Mereka mungkin penjaga di luar, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di ruang rahasia itu. Begitu dia melihat peluru melesat, dia segera menundukkan kepalanya untuk menghindar, tetapi kebetulan menabrak wajah si Mengna. Ah, para penjahat itu terkejut. Salah satu dari mereka langsung mengulurkan tangan untuk memegang pistol si Mengna, sementara yang lain secara naluriah mencekik leher si Mengna dan menahannya. Ketika dia menatap si Mengna lagi, busa putih sudah keluar dari sudut mulutnya, dan matanya kehilangan fokus. Jelas sekali dia sudah tidak mampu lagi melawan. Bang! Ding Lan ingin menembak untuk menyelamatkan si Mengna, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa penglihatannya kabur. Ia khawatir akan melukai si Mengna, jadi ia tidak berani menembak dengan gegabah. Itu rusak. Ding Lan meraba denyut nadinya dan merasakan denyutnya semakin memburuk. Pada saat ini, tiga penjahat lainnya merangkak dari samping. Mereka semua basah kuyup dan dalam kondisi mengenaskan. Salah satu dari mereka bahkan tertembak. Ketika mereka akhirnya sampai di pintu masuk, mereka melihat pemandangan di depan mereka. Ah! Ding Lan terkejut. Ia segera mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan, tetapi karena penglihatannya yang buruk, pelurunya meleset. Ah! Petik 2. Ketiga penjahat itu pun terkejut. Mereka pun bergegas menyerang Ding Lan dan mulai berkelahi dengannya. Meskipun Ding Lan telah diracuni, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan ketiga penjahat di dalam air, tetapi dia tidak dirugikan. Namun, peluru-peluru di ruang rahasia itu bersiul di udara. Tak satu pun dari mereka berani berdiri. Mereka semua terkapar di air laut yang pahit, berkelahi dan saling mencabik. Adegan itu istimewa, tetapi juga sangat menegangkan. Petik 2. Tak lama kemudian, pistol Ding Lan hilang, dan musuh kehabisan peluru. Akhirnya, seseorang mengeluarkan belati dan menusuk Ding Lan. Bang! Pada saat kritis itu, sesosok muncul di belakang mereka. Saat masih di udara, ia melepaskan tembakan dan tepat mengenai penjahat itu dengan belatinya. Bang! Dengan tembakan kedua, penjahat lain yang bertarung dengan Ding Lan jatuh ke tanah. Bang! Tembakan ketiga menembus ketiak Ding Lan dan mengenai penjahat ketiga. Ah! Penjahat itu tertembak dan merintih kesakitan. Ding Lan mengikuti arah suara itu dan menyikutnya, membuatnya pingsan di tempat. Namun, saat itu, penglihatan Ding Lan kabur dan ia tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Siapakah orang yang menembak dan menyelamatkannya? Namun, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya di ruang rahasia ini. Oleh karena itu, Ding Lan bertanya hampir secara naluriah, Zhao Yu, apakah itu kamu? Akhirnya, dia langsung mendengar balasan dari penglihatannya yang kabur. Kasar sekali kau, panggil aku kakak ipar. Setelah itu, dua tembakan lagi dilepaskan, tetapi Ding Lan tidak bisa melihat apapun lagi. Sarafnya mati rasa, dan ia hampir pingsan. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi sedetik kemudian. Seseorang menyentuhnya dengan lembut, dan mata Ding Lan pun terbuka. Ia bisa melihat kembali. Selain itu, gejala keracunan yang menyakitkan itu tampaknya tiba-tiba hilang. Kepalanya tidak lagi pusing, dan perutnya tidak lagi mual. Ah! Ini! Ding Lan tidak tahu apa yang sedang terjadi,
tetapi ia tetap melihat ke depan secara naluriah. Hal pertama yang ia lihat adalah dua penjahat yang menahan Ximena telah ditembak mati. Zhao Yu, di sisi lain, sedang menggendong si Mengna, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kakak ipar, Dinglan menatap Zhao Yu dengan mata terbelalak, lalu bertanya dengan tak percaya, aku hanya ingin memberitahumu bahwa pakaianmu terlalu mengejutkan. Petik 2. Zhao Yu melihatnya, dia hanya mengenakan celana renang, jadi bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan. Kata-kata Dinglan sepertinya memicu sesuatu, ketika sebuah peluru melesat melewati kepalanya, langsung menuju Zhao Yu. Namun, Zhao Yu tidak menghindar sama sekali, melainkan mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan. Bang! Peluru itu mengenai salah satu dari mereka, dan dia jatuh ke air. Ini, Dinglan tercengang. Zhao Yu bahkan tidak membidik dengan benar tadi, kan? Keahlian menembak orang ini. Dinglan masih bingung, tapi Zhao Yu sudah membalikkan si Mengna yang pingsan ke belakangnya, lalu mengangkat tangan kanannya dan melesat menuju ruang rahasia. Bang! Bang! Setiap kali Zhao Yu menembak, ia akan mengenai satu orang. Bahkan jika ia tidak mengenai mereka, mereka tidak bisa melawan, dan hanya bisa merangkak di air untuk bersembunyi. Begitu saja, Zhao Yu melepaskan 9 tembakan berturut-turut hingga kehabisan peluru. Ketika mereka semua pergi, tidak ada suara tembakan di ruang rahasia itu. Ya Tuhan, melihat penampilan Zhao Yu yang luar biasa, Dinglan sekali lagi tercengang. Keahlian menembak Zhao Yu barusan bahkan lebih baik daripada miliknya. Benar-benar di level sempurna. Rusak. Sialan. Zhao Yu mengumpat, lalu cepat-cepat memeluk Ximena dan berbaring di samping Dinglan. Kakak ipar, Dinglan bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja? Dinglan, kata Zhao Yu cemas, kau lihat ponsel itu? Yang dipegang si rambut keriting itu. Apa? Telepon. Dinglan terkejut lagi. Aku takut Li Benceng akan membunuhku untuk membungkamku. Zhao Yu berkata tanpa daya, putranya sudah mati. Apa? Li Benceng? Dinglan tentu saja tidak mengerti. Oh, aku lupa. Zhao Yu kemudian ingat bahwa Dinglan tidak tahu apapun tentang Li Benceng. Selain berusaha menyelamatkan Dinglan, dia juga mencari ponsel itu, berusaha membujuk Li Benceng, takut Li Benceng akan membunuh seluruh keluarga Londi karena marah. Kakak ipar, aku baru saja melihat Londi sudah mati. Dinglan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Jangan bicarakan ini untuk saat ini, kata Zhao Yu sambil memegang tangan Dinglan. Ayo pergi. Tapi, pada saat itu, mata Zhao Yu kembali tertuju pada Ximena. Ia tampak bergulat dalam hati, apakah ia harus menyelamatkannya atau tidak? Kakak ipar, Dinglan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Zhao Yu, si Mengna baru saja mengatakan bahwa jika kita membawanya pergi, dia akan memberitahu kita di mana brankas itu berada. Bab 2000, Bab 1996 bunuh. Setelah analisis akhir di ruang rahasia, alasan mengapa Zhao Yu tidak takut dan tenang, selain memiliki Li Benceng sebagai kartu trufnya, juga karena taktiknya yang luar biasa. Jadi, ketika dia menyadari bahwa alat pengacau dayanya tidak berguna, dia langsung menggunakan teleskop universal. Benda ini bukan hanya senjata untuk bertindak tangguh, tetapi juga senjata ofensif yang sesungguhnya. Oleh karena itu, setelah ia menemukan pistol di dalam air dengan bantuan detektornya, ia secara resmi meniup trompet serangan balik. Dengan bantuan teropong universal, Zhao Yu tidak perlu melihat dengan matanya. Ia hanya perlu membidik teropong di otaknya, dan ia bisa mengenai sasaran dengan akurasi 100%. Oleh karena itu, Zhao Yu bergegas ke depan Dinglan dan menembak jatuh 3 musuh yang sedang bertarung dengan Dinglan. Kemudian, ia melepaskan 2 tembakan berturut-turut, menewaskan 2 penjahat yang menahan si Mengna. Melihat Dinglan telah diracuni, Zhao Yu segera menggunakan penawar tak terlihat untuk mendetoksifikasinya. Namun, setelah dia menyelamatkan Ximena, dia harus ragu-ragu. Haruskah dia menyelamatkan wanita ini atau tidak? Jika dia menyelamatkannya, itu pasti akan memengaruhi pelariannya dan Dinglan, tetapi jika tidak, maka Ximena pasti akan mati. Wanita ini menyimpan dendam padanya. Jika dia menyelamatkannya,
dia akan membalas kebaikannya dengan permusuhan di masa depan. Jelas, lebih baik tidak menyelamatkannya. Tapi, dia tidak bisa begitu saja menyerah padanya. Namun, jika dia menyelamatkannya, bagaimana denganmu, Sufu? Bukankah agak tidak masuk akal menyelamatkan Ximena dan bukan lelaki tua itu karena dia cantik? Tepat ketika Zhao Yu ragu-ragu, musuh-musuh di ruang rahasia mulai menembakinya. Ia kemudian melepaskan 9 tembakan berturut-turut, kehabisan peluru untuk menekan musuh. Namun, Zhao Yu langsung menyesalinya setelah menghabiskan semua pelurunya. Pada saat seperti ini, dia seharusnya tidak terlalu pintar. Dia seharusnya membiarkan pertikaian internal musuh berlanjut. Namun, tembakannya ini telah menarik perhatian kedua kelompok penjahat itu kepadanya. Benar saja, setelah melihat Zhao Yu kehabisan peluru, kedua kelompok musuh itu tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam, karena mereka semua mengarahkan senjata mereka ke arah Zhao Yu dan melepaskan tembakan. Kalau begitu, Zhao Yu harus mempertimbangkan untuk melepaskan beban itu, si Mengna, sekali lagi. Namun, pengingat Dinglan pada saat yang genting membuatnya ragu lagi. Jika si Mengna tahu di mana letak perbendaharaan si Wei, jelaslah bahwa si Mengna telah menyimpannya untuk pekerjaan. Bisakah ini dianggap sebagai alasan alternatif? Atau mungkin, bang, peluru melesat lewat, dan salah satunya bahkan mengenai Zhao Yu. Tapi Zhao Yu mengenakan rompi anti peluru, jadi dia tidak terkena peluru. Dinglan tidak tinggal diam. Ia mengambil senapan dari Dead Man's Hand dan melancarkan serangan balik melalui celah di antara penutup. Pada saat yang sama, ia mendesak Zhao Yu. Kakak ipar, bagaimana kabarnya? Apakah kamu membawa Ximena atau tidak? Baiklah, kali ini, Zhao Yu akhirnya mengambil keputusan. Ia langsung menggunakan penawar tak terlihat pada Ximena. Namun, ia tidak peduli dengan biayanya dan memberi Dinglan dan Ximena masing-masing satu baju anti peluru. Bangun, Zhao Yu memercikkan air laut ke Ximena, lalu menamparkan wajahnya dengan lembut. Berhenti tidur, bangun. Kakak ipar. Dinglan menembak musuh dan menggelengkan kepalanya ke arah Zhao Yu. Dia diracuni, jadi dia seharusnya tidak bisa bangun untuk saat ini. Bagaimana kalau, Dinglan baru menyelesaikan setengah kalimatnya ketika dia tiba-tiba melihat si Mengna membuka matanya seolah-olah dia ketakutan. Ximena mencoba melepaskan diri, tetapi dia ditekan ke tanah oleh Zhao Yu, yang sudah siap. Dengarkan, ancam Zhao Yu, berpura-pura galak, aku akan membawamu keluar dari sini sekarang, asal kau patuh. Mengerti? Zhao Yu, si Mengna menatap Zhao Yu dengan ngeri dan bertanya dengan tidak percaya, aku diracuni, bukan? Bang. Beberapa peluru melesat lewat, dan Ximena begitu ketakutan hingga ia segera diam. Hei, sudah selesai. Saat itu, suara Jiang Kui terdengar dari kedalaman ruang rahasia. Sudah kubilang, kita bisa menyelesaikan masalah ini nanti. Tapi, kalau detektif itu lolos, kita semua tidak akan selamat. Setelah Jiang Kui mengatakan itu, suara tembakan di ruangan itu melemah lagi. Orang itu tahu semua rahasia kita. Ayo kita bunuh dia sebelum dia menelepon polisi. Ya, dan kedua wanita itu, seseorang menimpali dari sisi lain. Petik 2. Cepatlah. Jiang Kui mendesaknya dengan tidak sabar, mungkin mereka sudah melarikan diri. Bang! Zhao Yu mendengar suara Jiang Kui dan melepaskan tembakan. Namun, Jiang Kui sudah bersembunyi di zona aman. Tembakannya tidak hanya meleset, tetapi juga membocorkan target Zhao Yu. Pintu masuk, sudah di pintu masuk. Mengikuti suara gemuruh seseorang, hujan peluru yang lebat kembali ditembakkan ke arah Zhao Yu. Brengsek, Zhao Yu segera bersembunyi di balik perlindungan. Meskipun ia mengenakan baju anti peluru, ia tidak bisa terlalu sering ditembak. Jika ia ditembak terlalu sering, baju anti peluru itu akan kehilangan efeknya. Tepat saat Zhao Yu berbaring, terdengar suara dentuman senapan di belakangnya, dan sebuah senapan diarahkan ke Zhao Yu. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang memegang pistol itu tidak lain adalah Ximena, yang baru saja bangun.
Ding Lan cepat bereaksi dan segera mengarahkan senapannya ke Ximena. Zhao Yu, kata Ximena terengah-engah, kau baru saja mengatakan akan membawaku pergi, kan? Zhao Yu mengangguk. Baiklah. Ximena membalikkan pistolnya dan melepaskan tembakan ke ruang rahasia. Ledakan. Kekuatan senapan itu luar biasa. Setelah ditembakkan, ia langsung melumpuhkan musuh. Ayo pergi. Petik 2. Dengan teriakan Ximena, mereka bertiga akhirnya bergegas keluar pintu. Dia kabur, teriak Jiang Kui dalam kegelapan. Cepat, kejar. Jangan biarkan mereka kabur. Cepat. Saat mereka berbicara, para perampok yang selamat di ruang rahasia berhenti berkelahi dan berlari menuju pintu. Huala, huala. Seiring suara air perlahan menghilang, ruang rahasia itu langsung kembali sunyi. Hanya beberapa ikan singa yang telah meninggalkan sumber air yang masih mengeluarkan suara tubuh gemetar dan meronta-ronta tak berdaya. Jiang Kui mengisi ulang pistolnya dan menyesuaikan bautnya, sambil menggumamkan sesuatu dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia mendengarkan dengan saksama, lalu meninggalkan tempat persembunyiannya dan berlari cepat menuju lorong di dalam ruang rahasia. Namun, air di tanah berada di bawah mata kakinya. Saat ia berlari, ia langsung mengeluarkan suara tetesan air. Pada akhirnya, seseorang dalam kegelapan langsung menembakkan beberapa peluru ke arahnya. Berbeda dengan senjata orang lain, pistol orang ini bahkan punya peredam. Mungkin karena sudah menduga sebelumnya, Jiang Kui melompat begitu pria itu menembak, menghindari dua peluru pertama. Namun, peluru ketiga tetap mengenai bahunya. Ledakan. Jiang Kui jatuh ke air, tetapi ia tak sempat merasakan sakitnya. Ia segera merangkak ke depan di tanah dan tiba di pintu masuk lorong kamar rahasia. Ia pun berhasil memasuki lorong itu. Setelah Jiang Kui menghilang, si rambut keriting yang sedang memegang pistol berperedam tiba-tiba berdiri dalam kegelapan. Dia melirik dingin ke arah jalan tempat Jiang Kui menghilang, lalu melihat ke arah pintu tempat Zhao Yu dan yang lainnya melarikan diri. Lalu dia mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata ke mikrofon. Hei, perhatian, Tuan Londi telah terbunuh. Petik 2. Itu dilakukan oleh Jiang Kui dan detektif Tiongkok itu. Kalian semua, segera masuk. Kecuali aku, bunuh semua orang.